Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Baru 2 periode jadi presiden tuh Mulyono udah ngejual laut. Coba kalau 3 periode itu, tahu nggak, langit juga kayaknya bisa dijual sama dia Mulyono tuh. Ini mah yang salah yang milih dia, bukannya Mulyono yang salah, yang milih Mulyono yang salah kalau kata saya. Masih 2 periode, 10 tahun menjabat, laut udah dikapling-kaplingkan. Untung aja nggak 3 periode. Kalau sampai 3 periode, langit pun dikapling-kaplingkan. Kacau negeri ini. Begitupun para pemuja Mulyono masih nyanjung-nyanjung juga. Oplak. Waduh, semakin parah nih ledekan para netizen terkait dengan pembongkaran pagar laut, dan semua itu dikait-kaitkan dengan Mulyono. Karena penerbitan sertifikat ini pada saat eranya Mulyono memimpin Indonesia atau menjadi presiden. Nah, tidak hanya ledekan yang dilakukan oleh para netizen, tapi netizen ini mendesak bagaimana agar Mulyono diproses. Nah, tergantung dari Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo berani bersikap tegas dan membersihkan sampai ke akar-akarnya mengenai persoalan pagar laut yang membentang 30 km ini, dan memproses sampai ke akar-akarnya, sampai ke Pak Mulyono, yang saya kira memberikan lampu hijau untuk para oligarki untuk menguasai laut tersebut. Dan kabarnya sudah ada 4 titik yang ditemukan, bukan hanya Tangerang, tapi Laut Surabaya juga sudah terdeteksi, Lampung juga sudah. Saya kira sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Mulyono ini. Memang betul-betul ingin menjual negara ini. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak bagaimana ledekan para netizen ataupun komentar-komentarnya yang menohok. Langsung saja ke videonya. Halo, selamat pagi untuk pagi. negara Konoha. Ibu lagi beritanya ada laut di sertifikat. Ada sertifikatnya laut. Baru tahu saya dikapling-kaplingin laut. Aja di negara Konoha. Saya waktu sekolah belajar SD tuh nggak ada tuh laut dikaplingin. Sekarang ada laut dikaplingin bersertifikat, yaitu negara Konoha. Pantesan negara Konoha utangnya banyak. Ya hukumnya tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Orang pejabat-pejabatnya banyak koruptor. Sampai-sampai lautnya disertifikatkan. Rakyatnya biasa sengsara. Banyak penjilatnya. Ya namanya buzzer. Itulah Konoha. Pagar lagi. Ingat Gun, kesalahan kamu pertama itu tidak bisa kami tolerir. Pagar makan tanaman. Ini parah kamu ini. Pagar makan lautan. Gimana Gun? Setelah pagar laut, kita akan ramaikan lagi tuh surat-surat ilegal SHM HGB yang terbit di dalam area pagar laut. Oke. Semakin kejang-kejang udah. Kerja yang bener udah, ya. Nggak akan nggak akan tenang hidup kalian, udah. Kita akan ramaikan terus sampai terusut tuntas itu SHM HGB yang sudah terbit gitu. Ya, tenang aja, tenang Ferguson, tenang ya. Terima kasih yang sudah hari ini bekerja keras untuk bongkar pagar laut. Bangkel tuh bandar. Pagar laut itu pertanyaannya sederhana. Siapa, apa, dan bagaimana? Ini harus jelas ke publik. Kita apresiasi lah tindakan 08 mementingkan nasib nelayan di situ daripada nasib oligarki. Tapi masalahnya nggak hanya sampai di situ.
pertanyaannya proses hukum berjalan atau tidak. Kita Nah, tahu itu dia. itu terjadi bukan di zaman 08. Secara logika, siapa yang berani memberikan status itu berkilo-kilometer dengan resiko yang luar biasa kalau bukan orang yang powerful di kekuasaan? Apalagi kita tahu kedua belah pihak ini beberapa kali punya kepentingan sama di infrastruktur. Siapa kira-kira? Ya NTKTS. Jangan harap ya aktor utama yang ngaflingin laut itu bisa ketangkep. Macan Asia tuh cuman slogan pas kampanye. Sekarang mah kucing Kartanegara. Kalian pikir baliho gemoy yang terpasang di Santero Indonesia Raya itu nggak ada sponsornya? Kalian sih milih presiden berdasarkan baliho PA. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Waalaikumsalam. Ya. Mbak Lia Medan. Sudah kukatakan dari video-video yang kemarin, ya kan, kepada kalian semua, ya, yang ada di pesisir di seluruh Indonesia, ya, perwakilan-perwakilan orang-orang yang kritis, coba dicek, coba diselidiki pesisir-pesisir laut kita seluruh Nusantara ini, kira-kira aman apa enggak? Ada nggak yang sama dengan kasus Banten? Ini yang sudah terungkap Jawa Barat, ya. Kemudian ini Lampung, Surabaya. Ayo yang lain, ya. Nanti kita akan cari perwakilan kita di Sumatera. Kebetulan saya belum ke pesisir, ya. Coba kita lihat. Ini harus dibunyikan. Semuanya dijual, aduh ya Allah. Divideokan, dicari tahu dan dipiralkan agar pemimpin kita yang sekarang, ya, cepat tanggap dan mari selamatkan, ya, pesisir Indonesia, tanah tumpah darah Indonesia, ya. Jangan sampai terjadi baru kita menyesal. Oke, gitu aja ya. Ayo kawan-kawan, masing-masing daerah, masing-masing cari tahu, gitu aja. Assalamualaikum. AHY bongkar fakta soal pagar laut Tangerang. Ternyata miliki sertifikat yang terbit di era Jokowi. Bayangkan ada 263 sertifikat di mana itu tuh sudah dikapling-kapling, guys. Laut dikapling-kapling. Padahal itu secara hukum melanggar undang-undang. Yang kedua, kalau misalkan itu nggak melanggar undang-undang, siapa yang mengukur dan memberikan kartu merah ibaratnya untuk laut yang jelas peruntukannya untuk nelayan, untuk ekosistem dan sebagainya, tiba-tiba dikapling. Dan yang paling parah, ini kaitannya sama oligarki yang secara terang-terangan disinyalir memberikan satu kontribusi terhadap kemenangannya Jokowi 2019. Ini sangat menarik. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus semacam ini ya. Kita ikuti perkembangannya nanti. Jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Yap guys, itulah beragam komentar ataupun sindiran netizen terkait dengan Pak Mul. Dan tentunya kalau Pak Prabowo ingin negara ini menjadi negara yang lebih baik, harusnya bersikap tegas dan bersihkan siapapun dalang dibalik pencatutan pagar laut ini dan siapa yang menerbitkan sertifikat. Seharusnya itu diadili sesuai dengan apa yang dilakukan, sesuai dengan hukum, agar rakyat tidak lagi gaduh persoalan ini. Kalau Pak Prabowo membiarkan begini saja, hanya memerintahkan untuk mencabut pagar yang ada di laut tersebut tanpa menindaki lebih lanjut siapa dalang dibalik semua ini, maka sudah bisa kita pastikan bahwa netizen tidak akan pernah berhenti untuk bersuara sampai pelaku utamanya bisa dijerujikan. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.